Kuasa hukum Verdi Sambo kembali pertanyakan status penguak fakta atau justice collaborator Richard Eliezer dalam sidang di PN Jaksel Rabu 28 Desember. Kubu Sambo bertanya kepada ahli hukum pidana yang dihadirkan kuasa hukum Richard Eliezer dalam sidang, pantaskah seseorang yang pernah berbohong dijadikan sebagai justice collaborator? Saksi ahli Albert Aris pun menilai status justice collaborator yang diberikan LPSK kepada Richard Eliezer Pudihang Lumiu sudah tepat. Pasalnya status itu diberikan kepada Eliezer yang ingin mengungkap kejahatan pembunuhan berencana kepada Brigadir Yosua. Ada frasa lain di situ yang tidak boleh dibaca secara parsial. Di sana dikatakan bahwa dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Berarti ini akan dinilai secara objektif oleh LPSK dalam memberikan perlindungan tadi. Nah kemudian ada juga syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 28, ada beberapa item itu. Di antaranya itu kan misalnya bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkan. Makanya saya tadi sampaikan sebenarnya nggak ada kaitannya ini perlindungan saksi dan korban dengan penyertaan tadi. Karena dua hal atau two something different ya. Nah, tapi poin menarik adalah di poin E dikatakan adanya ancaman nyata atau kekhawatiran, hanya kekhawatiran sifatnya subjektif mengenai terjadinya ancaman tekanan fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya. Padahal kita tahu ya. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK juga kembali membela posisi Richard Eliezer sebagai justice collaborator. Sejauh ini LPSK melihat peran Eliezer sangat besar dalam membongkar skenario Sambo. LPSK juga menilai kubu Sambo bermaksud menyudutkan Eliezer untuk mempengaruhi persidangan. Itu masih upaya pembelaan dari pihak terdakwa FS agar semua keterangan Baradae yang memberatkan tentunya buat FS itu bisa dilegitimasi atau tereliminasi dengan pernyataan bahwa Baradae tidak memenuhi kriteria sebagai justice collaborator. Jadi peran atau kontribusi Baradae dalam mengungkap perkara ini maupun skenario yang dikembangkan oleh FS itu sangat besar. Sebelumnya, ahli hukum pidana Universitas Andalas Elwi Daniel yang dihadirkan kubu Sambo Selasa 27 Desember menyebut pelaku utama tindak pidana tak layak sebagai justice collaborator. Menurut saya pelaku utama itu adalah pelaku yang perannya sangat signifikan dan menentukan di dalam melakukan peristiwa pidana beserta akibatnya itu. Ya, kalau di dalam tindak pidana pembunuhan misalnya, siapa yang menusuk pakai pisau, siapa yang menembak dan sebagainya. Nah, kalau pihak-pihak yang melakukan perbuatan material itu berarti dia memiliki kedudukan yang signifikan. Sehingga dengan demikian menurut pendapat saya orang yang berkedudukan seperti itu tentu tidak layak untuk diposisikan sebagai justice collaborator. Soal adanya beda pendapat ahli hukum pidana tersebut, pihak Eliezer tak mempersoalkan. Kini kuasa hukum Eliezer sedang fokus membangun konstruksi hukum dalam hal pembelaan. Tim Liputan, Kompas TV. Status terdakwa Richard Eliezer atau Baradae sebagai justice collaborator diperdebatkan dalam sidang pembunuhan berencana Yosua. Selain pada Senin lalu, pada Rabu kemarin ini juga disinggung oleh kuasa hukum Verdi Sambo. Mengapa status ini diperdebatkan padahal jelas LPSK tidak meragukannya. Nah, apakah ini salah satu strategi dari kubu Verdi Sambo agar meringankan dakwaan Verdi Sambo sendiri? Kami akan membahasnya bersama Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, ada Bang Edwin Partogi, dan juga ada ahli hukum pidana dari Universitas Al-Azhar, Profesor Suparji Ahmad. Selamat pagi, Prof. Suparji. Selamat pagi, Bang Edwin. Pagi. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Mas Parji. Pagi. Saya mungkin langsung ke Bang Edwin dulu menjawab bahwa ini tampaknya sudah 2 kali setidaknya dari penasihat hukum Verdi Sambo mencoba untuk menggoyang status justice collaborator dari Richard Eliezer. Saya yakin LPSK sendiri
sudah memiliki dasar hukum untuk menentukan dan memberikan perlindungan kepada Richard Eliezer sebagai seorang justice collaborator. Mungkin bisa disampaikan juga bagaimana proses yang sudah dilewati oleh Richard Eliezer sehingga LPSK bisa jatuh pada penentuan Eliezer ini layak mendapatkan bantuan dari LPSK sebagai seorang justice collaborator. Ya, Bang Timothy, menurut saya agak sulit posisi pengacara FS ya untuk memutar balik situasi dengan mengeliminasi atau melegitimasi posisi Baradae sebagai JC. Karena yang merasakan manfaat dari JC tentu pertama yang membuat dakwaan yaitu jaksa penuntut umum. Kedua, hakim yang membuat terang peristiwa seperti apa dan kemudian nanti akan mengambil keputusan dengan vonisnya. Jadi yang dilakukan oleh pengacara FS dengan upaya untuk membuat bahwa Baradae tidak layak sebagai JC itu hanya untuk kepentingan konsumsi publik saja. Ya. Secara hukum Jadi tidak terlalu ada pengaruhnya gitu? Secara hukum menurut saya sejauh ini sih saya sering katakan arahnya ini sudah jelas. Jadi secara hukum sih nggak ada keraguan ya. Apa keterangan Baradae ketika di persidangan, bagaimana sikap jaksa dan hakim terhadap Baradae dan terhadap 4 terdakwa lainnya itu sudah terang. Gitu loh. Jadi tidak ada kekhawatiran dari proses hukum ya, hanya saja kan ini upaya untuk membangun opini publik saja dari posisi pengacara FS untuk membangun keseimbangan bahwa ini semuanya berdosa, semuanya bersalah. Ya memang begitu. Tapi di antara semua yang bersalah dan berdosa ini ada satu orang yang kemudian karena perannya kemudian membuat terang peristiwa ini. Ya. Yang sering saya sampaikan, jangan kita lupakan proses di mana ketika penyidikan ini berlangsung. Ya. Jadi ada peristiwa di tanggal 8 Juli yang baru diumumkan secara resmi pada 11 Juli. Dan ada 2 peristiwa yang diumumkan, yaitu peristiwa perbuatan asusila yang terduga korbannya Ibu PC, terduga pelakunya Joshua. Kemudian ada tindak pidana percobaan pembunuhan, terduga korbannya Baradae, terduga pelakunya Joshua juga. Ya, yang baru seminggu kemudian dari 11 Juli itu ada laporan dari pihak keluarga Joshua yang melaporkan pembunuhan berencana terhadap Joshua. Gitu loh. Dari pasca laporan itulah kemudian ada proses penyidikan. Di proses lidik dan sidik pada laporan pembunuhan terhadap Joshua itu tidak mudah karena kemudian kan kita sama-sama tahu bahwa ternyata ada obstruction of justice yang saat ini juga masih dalam persidangan. Ya kan? Nah, semua itu terungkap baik pokok perkara pembunuhannya maupun obstruction of justice-nya karena peran dari Baradae. Jadi sebulan kemudian dari peristiwa 8 Juli, kurang lebih sebulan kemudian dari peristiwa Juli, ada pengakuan dari Baradae. Pengakuan itu bukan lahir dari tekanan, bukan lahir dari penyiksaan, tapi lahir dari kesadaran. Ya, dia tuliskan pengakuannya yang kemudian dituangkan dalam BAP. Ya. Dan itu yang kemudian tadi merujuk pada pertanyaan Bang Timothy, bagaimana soal persyaratannya. Di pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Korban, Undang-Undang 31 2014, ada beberapa syarat yang diberikan, dituntun oleh undang-undang untuk memberikan perlindungan pada justice collaborator. Pertama menyangkut bahwa itu tidak pidana tertentu berdasarkan keputusan LPSK yang juga merujuk pada pasal 5 ayat 2. Pasal 5 ayat 2 itu merujuk beberapa tindak pidana, Bang Timothy. Pertama, pelanggaran HAM berat, terorisme, kemudian narkotika, korupsi, kekerasan seksual, perdagangan orang, ya, dan tindak pidana lain yang menyebabkan posisi saksi dan korbannya terancam keselamatan jiwanya. Ya. Nah, dannya itu tindak pidana lain itu membuka ruang tindak pidana lain yang diputuskan oleh LPSK. Jadi walaupun ada tindak pidana yang secara definitif disebutkan oleh undang-undang, nah, namun undang-undang juga membuka ruang
buat tindak pidana lainnya yang berdasarkan keputusan LPSK dan situasinya itu bisa dilindungi. Gitu. Nah, Bang Edwin, kemudian, tapi apakah LPSK dalam hal ini Ya. menentukan sendirikah apakah seseorang layak menjadi justice collaborator? Apakah memang undang-undangnya memberikan kewenangan itu kepada LPSK sendiri atau memang harus ada keputusan pengadilan? begini Bang Timothy, jadi posisi LPSK dalam soal justice collaborator ini adalah posisi awal rekomendasi. Oke. Dalam konteks rekomendasi ini tetapi sudah ada yang disebut dengan penanganan khusus, ya. Penanganan khusus itu meliputi pemisahan penahanan, pemisahan pemberkasan. Jadi dia tidak ditahan bersama dengan pelaku lainnya. Ya. Pemisahan pemberkasan dia tidak diberkas dalam satu berkas perkara, ya kan, gitu. Kemudian yang ketiga, penanganan khususnya adalah dia bisa menyampaikan keterangan di persidangan tanpa hadir langsung persidangan atau telekonferensi, ya. Ya, saat ini juga sudah kita lihat. Nah, saya ingin tambahkan tadi yang Bang Timothy tanyakan soal checklist justice collaborator. Ya. Pertama, tadi sifat tindak pidana tertentu, ya, berdasarkan putusan LPSK. Kedua, dia memiliki sifat penting keterangan. Tentu Baradae punya sifat penting keterangan karena dia menjadi bagian dari pelaku. Dia mengetahui perencanaan, dia mengetahui siapa berbuat apa. Kemudian dia bukan pelaku utama. Ya. Nah, kemudian bagaimana kami tahu dia bukan pelaku utama atau bukan pelaku utama? Dan kami tanya kepada Baradae, kami tanya kepada penyidik. Ya. Hal itu yang membuat kami menjadi jelas bahwa peran Baradae menurut penyidik begini, menurut Baradae juga seperti yang sebagaimana diceritakan, klop, ya, sesuai. Dan juga yang sering kami sampaikan bahwa kami juga melakukan pendalaman, investigasi, penelaahan yang kami memiliki informasi yang kemudian ketika Baradae menyampaikan kebenaran atas peristiwa itu pada sebulan pasca 8 Juli itu berkesesuaian dengan informasi dari investigasi yang kami lakukan. Ya. Yang lain yaitu bukan pelaku utama, ya. Kalau dalam konteks kejahatan ekonomi atau korupsi misalnya ada dia kemauan untuk mengembalikan aset dari kejahatan. Ya. Kemudian di syarat yang lain yaitu adanya ancaman atau potensi atau kekhawatiran gitu loh. Terjadinya ancaman keselamatan jiwa gitu. Ya, itu yang kemarin disampaikan juga oleh ahli ya dari yang diajukan oleh yang kemarin ya, Albert Haris kemarin. Ya. Nah, itu memang benar. Jadi kalau dalam konteks justice collaborator itu tidak harus aktual. Jadi ancaman yang bisa potensial juga menjadi sesuatu yang dipertimbangkan. Ya. Karena memang dia sebagai pengungkap terang suatu perkara tentu disadari memiliki resiko atas perannya itu. Demikian Bang Timothy. Bang Edwin, saya ke Prof. Suparji. Sebenarnya kalau justice collaborator ini statusnya itu seperti apa, Pak Suparji? Dalam arti begini, apakah seorang justice collaborator itu sudah dinyatakan, seperti tadi juga checklist tadi sudah digambarkan oleh Bang Edwin tadi, sudah memenuhi syarat lalu dia akan terus menjadi justice collaborator hingga akhirkah? Atau memang ini pun sebuah posisi yang masih merupakan tanggung jawab dari orang tersebut sehingga kalau ia lari atau luput dari tanggung jawabnya, berbohong misalnya dalam pengadilan atau ternyata tidak mengetahui sebanyak yang ia akui, apakah itu pun sebenarnya kapanpun hakim bisa mencabut status justice collaborator itu atau seperti apa, Prof. Suparji? Ya, pertama kan narasi ini berangkat dari pertanyaan penasihat hukum terdakwa yang kemudian muncul sebuah jawaban dari ahli, Eliezer tidak pada kapasitas untuk diberikan semacam legitimasi sebagai justice collaborator. Nah, menurut saya ini yang pertama perlu kita harapkan agar ahli bisa mengembangkan sebuah narasi yang objektif ya, berdasarkan teori hukum yang berlaku secara objektif dan norma-norma hukum yang juga objektif gitu. Nah, kemudian yang kedua saya kira menurut saya tidak ada urgensinya dari pihak FS atau yang terdakwa lainnya untuk mempersoalkan kapasitas Eliezer sebagai justice collaborator. Bukan urusannya kan gitu loh. Karena ini akan tidak berpengaruh kepada yang bersangkutan. Tapi mungkin saja ketiga, seperti kata Bang Edwin, ini akan
lebih banyak pada sebuah opini atau mungkin lebih dalamnya lagi sebagai karakter assassination sebagaimana yang dilakukan terhadap Joshua sebagai pembunuhan karakter. Karena narasi-narasi yang selama ini berkembang kepada pihak yang tidak satu kubu itu kemudian dikembangkan narasi-narasi yang negatif ya. Ya. Padahal sebenarnya tidak menguntungkan posisi hukum Ferdy Sambo juga sebenarnya gitu ya. Tidak ada untungnya karena mestinya fokus bahwa memang yang bersangkutan tidak menyuruh atau tidak turut serta atau kemudian tidak melakukan, tetapi lagi-lagi mungkin itulah amunisi yang dimiliki. Nah, kemudian yang keempat, saya kira berkaitan dengan kapasitas sebagai JC itu kan sangat tergantung dari mana LPSK, sangat tergantung dari jaksa penuntut umum dan majelis hakim. Dalam konteks LPSK adalah bagaimana memberikan perlakuan khusus. Dan ini sudah dilakukan oleh LPSK. Ada penahanan khusus, ada metode sidang khusus, dan lain sebagainya. Saya kira ini sudah dilakukan. Nah, tahap berikutnya adalah nanti tentunya jaksa akan menilai apakah memang Eliezer ini berkualifikasi sebagai JC. Untuk itu tentunya akan mendapatkan semacam tuntutan yang lebih ringan dibandingkan ketika dia tidak JC. Demikian pula bagi seorang hakim ketika menilai dalam kapasitas sebagai JC tentunya akan berpengaruh pada vonisnya. Jadi ini ada tingkatan yang tentunya adalah sangat dipengaruhi konsistensi untuk membangun sebuah kolaborasi penegakan hukum dan keadilan tadi itu. Nah, dalam hal ini menurut saya apa yang dilakukan oleh Eliezer sudah sangat berlebihan dalam arti bahwa telah berani membongkar sebuah skenario yang sangat kemudian menggemparkan ini. Sehingga dengan demikian layak menyandang untuk sebagai seorang justice kolaborator. Tidak perlu kemudian lagi dipersoalkan atau terpatahkan adanya keterangan yang mungkin saja dianggap tidak konsisten. Pakai sarung, ternyata tidak pakai sarung dan sebagainya. Saya kira itu tidak dalam konteks mematahkan eksistensi dia sebagai justice kolaborator. Karena dia telah melakukan sebuah perbuatan, sebuah tindakan yang membongkar adanya perbuatan tersebut, telah berkolaborasi dengan penegak hukum yang pada mulanya kesulitan untuk membongkar misteri tersebut. Dan melalui Eliezer lah ini terbongkar gitu loh ya. Tadi Prof Anda mengatakan bahwa kalau secara hukum, secara persidangan sebenarnya ini tidak terlalu banyak berpengaruh begitu, apalagi sampai menguntungkan Ferdy Sambo. Mungkin lebih kepada opini masyarakat yang ingin dibentuk oleh tim pengacara dari Ferdy Sambo begitu. Nah, tanggapan dari Richard Eliezer sendiri atau tim kuasa hukum atau penasihat hukum dari Richard Eliezer sendiri seharusnya bagaimana? Apakah harus menanggapi status yang dipertanyakan ini mengingat toh ternyata tidak berpengaruh juga dalam proses persidangan, LPSK tetap pada jalurnya, persidangan tetap pada jalurnya juga. Harus menjawabkah mungkin dengan ahli mereka juga untuk membenarkan posisi Richard Eliezer ini atau sebenarnya terus saja udah dengan pembuktian-pembuktian yang ingin mereka hadirkan terlepas dari keraguan kubu Sambo terhadap status JC ini? Ya, menurut saya tidak terlalu kemudian menyambut dari pernyataan-pernyataan yang kemudian dianggap mengganggu tentang status JC tadi itu. Lebih baik fokus kepada upaya-upaya pembelaannya. Bahwa yang bersangkutan kemudian adalah karena melaksanakan perintah jabatan. Tetapi juga itu harus hati-hati tentang perintah jabatan. Karena apa? Karena perintah jabatan itu dalam konteks kewenangan yang bisa kemudian menghapuskan pidananya. Tetapi ketika itu bukan kaitannya dengan sebuah kewenangan, tidak menghapuskan pidananya. Dalam arti ini kan perintah untuk menghajar ya, perintah kemudian menembak dan sebagainya. Nah ini kan sebuah perintah yang mestinya itu adalah tidak bisa diikuti. Karena ini bukan kewenangan, bukan dalam arti untuk membela kepentingan umum dan lain sebagainya. Jadi fokus di situ, tetapi kemudian juga harus proporsional, sehingga orang tidak a priori juga pembelaan-pembelaan yang kemudian secara serta-merta, secara gegabah atau kemudian seolah-olah ini kan orang menjadi sakit hati semua masyarakat ini. Dalam arti apa? Lima-limanya tidak ada yang mau bertanggung jawab, ibaratnya kan seperti itu. Eliezer tidak mau bertanggung jawab karena hanya menuruti perintah. Yang satu tidak mau tanggung jawab karena tidak menyuruh untuk menembak. Yang tiga tidak mau tanggung jawab karena tidak melakukan apa-apa. Nah ini kan
faktanya Joshua sudah tewas gitu loh. Terus kemudian tidak yang bertanggung jawab, kan ini mencederai rasa keadilan bagi Joshua, bagi keluarga, bagi masyarakat itu. Artinya apa? Pembelaan ya pembelaan, tetapi harus proporsional lah gitu loh ya. Gitu. Ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi. Nanti saya ingin tahu juga dari Bang Edwin, melihat pasal 5 tadi. Sebenarnya apakah ada ancaman terhadap Richard Eliezer kalau memang tidak dilindungi oleh LPSK dalam proses ini? Kita akan jawab usai jeda berikut itu. Tetap bersama kami.